Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rian dengan NIM 4112015 dari Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan jawaban dari soal tes pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baik, jadi pada soal kuliah penulisan karya ilmiah pada Sabtu malam, di sini saya akan menjawab dari poin 1 hingga poin 5. Dimulai dari satu poin, bagaimana komponen yang ada di abstrak. Identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Untuk artikel atau jurnal yang saya akan review itu dari Infotech Journal dengan judul peningkatan stabilitas jaringan melalui toleransi ISP dengan metode balancing pencatatan developer pada PT XYZ yang ditulis oleh Muhammad Farzal Afriki dan juga Pak Tri Nur Arifin. Pada isi abstrak di sini ini sudah bagus, sudah lengkap, yang dimana ada pembuka, yaitu ada permasalahan di lapangan, ada tujuan dilakukan metode ini, lalu metode yang digunakan seperti apa, ada evaluasinya, hasil penelitian, dan juga hasil pengujian pada metode balancing PCC dan juga developer. Untuk latar belakang di sini itu ada pembuka, ada profil perusahaan, lalu ada kondisinya di lapangan seperti apa, lalu akibatnya itu seperti apa, lalu potensinya jika tidak ada perubahan itu seperti apa, di sini sudah dijelaskan. Lalu resolusi dengan pendekatan toleransi jaringan dengan dual ISP. Lalu ada harapan diterapkannya solusi tersebut seperti apa, lalu ada tujuan secara khusus pada PTGZ ini dari poin 1, 2, 3, dan 4. Untuk urgensi penelitian lalu gimana pada PTGZ ini ingin menjaga rating pelanggan dan juga ingin meningkatkan produktivitas pada staf atau karyawan. Karena jika internet itu macet total, yang otomatis menyebabkan kerugian pada PT XYZ karena bergerak di bidang digital. Nah, untuk nomor 2, 1B, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Untuk abstrak itu sudah mencakup keseluruhan inti artikel, yang dimana ada pembuka, ada permasalahan, tujuan, metode, evaluasi kinerja, hasil penelitian, dan hasil pengujian. 2A, jelaskan isi dari latar belakang seperti masalah diangkat, urgensi, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Pada latar belakang di sini, internet merupakan infrastruktur utama dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan. Lalu perusahaan ini atau profil perusahaan XPTX bergerak di bidang pelayanan pelanggan yang bergantung pada internet untuk menjaga
rating layanan, dan juga meningkatkan produktivitas staf atau karyawan. Akan tetapi kondisi yang ada di lapangan itu hanya memakai satu ISP yang berakibat ketergantungan pada satu ISP. Resikonya adalah downtime, gangguan teknis atau maintenance dari si ISP yang secara mendadak bisa mati. Situasi ini berpotensi menuruni produktivitas karyawan dan rating pelanggan. Dan juga sudah ada peneliti yang membahas topik seputar ini sebelumnya dari Asmi et al. 2022. Untuk solusinya, dengan dilakukannya dual ISP, dengan diharapkan meningkatkan stabilitas jaringan dan mengurangi downtime. Tujuannya itu merancang sistem dual ISP, mengimplementasikan bagaimana metode load balancing PCC itu dapat mendistribusikan beban kerja secara merata, lalu ada mekanisme failover untuk menjaga konektivitas di saat satu ISP mengalami gangguan, dan terakhir mengevaluasi kinerja jaringan before dan after penerapan dari dua ISP. Jenjang pustaka di sini bahwa metode ini mampu meningkatkan performa jaringan suasana tipon, dan hasilnya yaitu terbukti meningkatkan keandalan jaringan dengan distribusi beban yang optimal. Selain itu efektif untuk NTH dalam meningkatkan stabilitas jaringan internet pada institusi kesehatan. Studi latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Latar belakang ini sudah sangat membantu pembaca di mana dia sudah paham dan sudah tahu topik yang ditulis seperti apa, lalu kondisi lapangan seperti apa, solusinya apa, dan juga tujuan seperti apa. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain, alat, teknik maupun analisis. Metode pada artikel ini yaitu mengikuti metodologi PPDO, yaitu prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize, yang dimana prepare adalah menganalisis kebutuhan jaringan di sana, plan merancang desain topologi yang akan digunakan, desain merancang sistem dual ISP load balancing, implement adalah konfigurasi load balancing dan failover, operate bagaimana pengoperasian dan monitoring sistemnya, lalu ada optimize atau evaluasi hasil dan optimasi pada konfigurasi. Untuk alat yang digunakan di sini memakai Mikrotik ARB 1100X4 yang berfungsi sebagai otak atau perangkat utama dari manajemen lintas jaringan, load balancing, dan juga failover, dan juga didukung oleh Mikrotik RouterOS. Apakah materi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Berikan pendapat Anda. Pada metodologi di sini itu sudah cukup mumpuni, yang dimana mengikuti metodologi PPDO, prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. Bisa juga mengikuti metodologi dari NDRC atau Network Development Life Cycle, itu tergantung dari si pihak peneliti dan juga topik yang diangkat dan tujuannya mau kemana. Nah, untuk nomor 4, jurnal aplikasi, aplikasinya biar berapa, memang tugas dengan persiapan. Untuk nomor 4 sih sudah saya siapkan di Microsoft Word, yang dimana podcastnya itu dari
Jurnal Infotex Jurnal volume 11 nomor 2 Desember 2025 dengan biaya di range sekitar 250.000 dengan minimal plagiasi di 20%. Untuk setelah digunakan pada referensi saya itu style EPE. Bandingkan artikel yang sudah dijelaskan dengan artikel yang ditulis. Bandingkan struktur, isi, dan artikel sendiri. Dan mengidentifikasi artikel Anda dan jelaskan apa yang berbeda dengan artikel Anda berbeda. Untuk artikel saya itu seperti ini. Ini masih belum lengkap karena metodenya belum ditulis. Untuk pendahuluan ini masih belum lengkap, masih kurang beberapa hal, dan masih kurang poin-poin dari tujuan artikel ini. Juga untuk kesimpulan masih kurang banyak, referensinya baru sampai 4, sedangkan dari jurnal Infotek ini sudah punya banyak dari referensi terhadap pustaka, dan juga di sini sudah ada topologi, diagram, dan juga gambar dari konfigurasi yang digunakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.